Oke cuy, balik lagi di video gua. Dari judul yang lu lihat, gimana sih caranya verifikasi akun lewat Gmail pakai PHP mailer ya? Nah, langsung aja masukin di videonya. Nah, di sini dari yang lu liatin dari tadi tuh, gua udah bikin 3 file. Ini untuk halaman indeksnya. Jadi di halaman indeks itu kalau nggak ada session user ini, dia nggak bakal bisa masuk nih ke halaman ini. Dia dilariin ke halaman login.php ini. Sedangkan di halaman login ini, di sini gue kasih session start ya. Terus di sini ada variable koneksi yang buat koneksi ini database. Sebelumnya mungkin gue kasih unjuk dulu kali ya databasenya. Nah, ini databasenya di sini ada field nama, email, password, verifikasi kode sama isverif. Terus tabelnya itu namanya data. Kalau lu mau lihat tipe datanya tuh. Nah, terus di sini kalau dilihat di baris 13 itu gue bikin perkondisian ya. Jadi ketika user itu verifikasinya udah 1 atau 1 bakal bisa masuk nih. Kalau nggak 1 berarti 0, dia nggak akan bisa masuk, dilarin ke halaman login walaupun user itu sudah daftar dan berhasil masukin email sama passwordnya tuh. Kalau dia belum daftar atau salah satu email atau passwordnya salah, ya dia nggak bisa masuk. Itu dah kurang lebihnya. Nah, ini tampilan HTML-nya. Terus di halaman register kayak gini. Di halaman register ini nanti input ini gue arahin ke file proses.php atau halaman proses.php nanti. Selanjutnya di sini gue pengen bikin file baru yang namanya proses.php. Nah, di dalam file proses.php ini nanti gue pengen konfigurasiin PHP mailernya. Jadi gimana tuh? Ini buka aja web browser. Terus buka tab baru, ketik aja PHP mailer. Ini klik yang di atas nih, yang paling atas, github.com. Nah, kalau udah di dalam websitenya, lu ada 2 cara nih yang bisa lu lakuin. Yang pertama, lu bisa langsung download filenya, sama lu install lewat Composer. Nah, nanti gua kasih tahu deh dulu caranya kalau lu yang belum paham. Tapi di sini yang pertama gue pengen ngasih cara install lewat Composer. Ini gue copy. Terus gue balik lagi ke text editor. Nah, di sini buka terminal. Paste aja nih. Sebelumnya kalau lu mau install pakai Composer, lu pastiin lu udah download Composernya ya. Kalau belum, lu download aja dulu buat Windows atau buat segala macem apa yang lu pakai tuh OS-nya. Kalau udah kayak gini, cet aja enter, tungguin sampai instalasinya selesai. Nah, ini udah selesai. Kalau dilihat di tab sidebar-nya, di sini ada folder vendor. Nah, itu dah. Nah, untuk konfigurasinya balik lagi ke dokumentasinya nih. Di bagian ini copy aja semuanya. Pastein, ini bikin tag PHP dulu. Karena nanti data yang diinput oleh user pengen gue masukin ke database, berarti di sini gue perlu yang namanya koneksi. Koneksinya itu ambil aja dari sini nih, copy. Ini bisa lu kondisiin ya, baris ini nih. Baris database-nya. Selanjutnya. Nah, habis itu kalau udah kayak gini, balik lagi, copy ini semua. Oh, ini gue perlu nih. Ini copy aja semua deh. Balik lagi. Bolak-balik anjing puyeng. Pastein semua. Oh ya, sebentar. Nah, untuk bagian require ini, kalau lu download foldernya, lu panggil aja datanya lewat mana, lu simpen di mana. Nanti lu panggil 3 file ini nih. Karena gue installnya pakai Composer, jadi ini gue nggak perlu. Jadi gue perlunya cuma ini, dari sini doang. Ini gue close. Nah, selanjutnya apa aja nih yang harus diganti? Mungkin yang pertama di bagian debug server ini ya. Kalau lu mau matiin debugnya, lu ganti aja server jadi off. Habis itu di bagian host. Karena di sini gue contohnya pakai Gmail. Ini example-nya gue ganti jadi Gmail. Di bagian username ini, oh ya, SMTP out-nya ini biarin aja terus. Terus di bagian username ini pakai akun Gmail lu. Apa tuh? Contohnya gue tuh teshosting@gmail.com. Terus passwordnya ini apa tuh? Mungkin lu bisa ngikutin cara gue. Lu buka email. Ini email yang buat sender ya, yang buat pengirimnya. Terus lu klik ini nih yang tanda titik-titik. Terus klik akun. Habis itu klik keamanan. Nah, selanjutnya di bagian login ke Google ini pastiin lu udah verifikasi 2 langkah ya.
Kalau belum, ini sandi aplikasi ini nggak bakal muncul. Kalau udah muncul kayak gini, lu klik aja. Oh, ini seharusnya sebelum masuk sini lu harus masukin password dulu nih, password Google lu. Kalau muncul kayak gitu lu masukin aja passwordnya. Terus di bagian pilih aplikasi, lu pilih email, pilih perangkat lainnya. Nah, di sini gue contohin misalnya PHP Mailer. Kalau udah selesai klik aja buat. Nah, jadi kode yang ini nih, lu copy aja. Lu copy, lu pastein di bagian password ini. Jadi secretnya itu lu tiban. Jadi password yang tadi tuh sandi yang tadi. Nah, setelah itu di bagian save form ini terserah sih mau lu isi apaan. Di sini gue contohin misalnya sebagai pengirimnya itu namanya test website. Nah, mailer ini jadi verifikasi. Nah, untuk bagian add address ini, email yang dituju. Buat email yang dituju nih siapa? Nah, karena di halaman register ini gue udah bikin form ini nih. Di sini tinggal gue panggil di bagian atas ini deh. Ini lu boleh ngikutin aja. Mungkin ini gue cepetin aja, gue skip, nanti gue potong. Nah, ini udah variabel yang di depan ini terserah lu mau kasih nama apa. Terus di dalam setiap variabel itu lu pastiin sesuai dengan name yang ada di inputan tuh. Karena ini nama, terus ini email, terus ini PW. Nah, lu samain dah tuh ya. Nah, selanjutnya di sini pengen gue ganti kayak gini. Ini pakai email yang diinput oleh user. Nah, ini namanya nama yang diinput oleh user. Nah, habis itu ini gue nggak perlu nih. Nah, kalau lu mau tahu ini mungkin lu bisa baca dokumentasinya ya. Terus di attachment gue nggak perlu. Habis itu di bagian subjeknya. Ini terserah mau lu isi apaan. Tapi di sini mungkin gue isi verifikasi akun. Nah, habis itu bagian body-nya nih. Di bagian body mungkin di sini sebagai contoh gue isi kayak gini ya. Misalnya hi. Sini gue isi pakai variabel nama. Jadi kayak hai siapa gitu. Misalnya hai Wahid. Terima kasih sudah mendaftar di website ini. Terus kasih tag BR. Mohon verifikasi akun kamu. Nah, verifikasinya gimana? Di sini bikin gua tag Ancor harf yang isinya ini namanya verifikasi deh. Harusnya ini ngarinya kemana? Ini gue buka web browser dulu, terus ini gue copy dulu. Nah, ini alamat lokal ya. Terus loginnya ini pengen gue ganti jadi verif. Nanti ini verif kan file belum gue bikin ya. Nanti gue bikin deh. Terus ngarahin ke sini ngapain? Gue kirim kode. Kodenya itu apa? Kodenya itu dari variable code. Nah, variable code-nya itu kan belum gue bikin ya. Selanjutnya ada alt body, ini nggak perlu. Habis itu mail send. Nah, ini gue kelar nih. Mail send ini mungkin di sini pengen gue kasih kondisi ya. Jadi ketika emailnya itu berhasil dikirim, baru udah masukin data-data yang diinput sama user ke database. Bikin variabel koneksi, query, insert into data apa aja nih yang mau diinput. Boleh di database. Gue pengen input data nama, email, password sama verifikasi kode doang nih. Jadi di sini nama, email, password sama verifikasi kode. Values-nya di sini dolar nama, terus di sini dolar kode. Nah, karena variable code-nya belum gue bikin, jadi gue bikin deh. Di sini ini tuh kode buat verifikasi akun. Jadi pastiin lu bikinnya itu nggak boleh sama nih. Jadi gimana tuh? Terserah lu sih. Sebagai contoh di sini gue bikin enkripsi pakai MD5. Terus isinya itu ngambil dari email. Sama data hari, tanggal. Tanggal itu apa? Ya formatnya YMD. Terus biar nggak sama HIS gue tambahin waktu. Di sini bisa aja kalau lu misalnya bikin perkondisian dimana kalau emailnya itu udah didaftarin nggak bisa daftar lagi tuh, bisa aja kayak gitu. Jadi mengatasi duplikasi verifikasi kode ini. Nah, selanjutnya di sini di bawah variabel koneksi gue bikin notifikasi alert pakai JavaScript. Nah, ini isi alertnya apa nih? Sebagai contoh ini apa nih? Register ya.
registrasi berhasil. Silahkan cek email untuk verifikasi akun. Nah contohnya kayak gini, dilariin ke halaman mana nih? Halaman login.php. Nah ini udah selesai. Nah setelah email berhasil terkirim, kan di halaman emailnya tuh dia ngirimin ini nih, data kode verifikasi. Gua harus bikin file yang namanya verif.php. Nah di halaman verif.php ini, kan tadi kan di halaman proses udah ngirimin kodenya. Di sini bikin aja variabel kode. Terserah lu sih pengen bikin variabel apa. Yang isinya get code. Get code ini dapatnya dari mana? Dari sini. Kalau ini lu ganti jadi ID, di sini di dalam sini juga harus lu ganti jadi ID gitu ya. Karena ini ada pemanggilan dari database, gue butuh koneksi. Ini copy aja, terus paste. Selanjutnya di sini jika ada $code yang dijalanin, dia nampilin apa nih? Ini gue bikin variabel query baru yang isinya nampilin data dari table data yang verifikasi kodenya itu sama dengan keluar kode. Nah ini nih di bawahnya bikin variabel terserah. Gue pengen result aja, biasa result query fetch result. Nah terus tinggal diupdate dah, jalanin aja dulu koneksi query update apa nih, data set is verif sama dengan 1 yang ID-nya itu sama dengan $result ID, terus dikasih alert. Copy aja nih alertnya. Isi alertnya apa nih? Verifikasi berhasil. Nah ini ada yang salah nih, apa nih yang salah nih? Nah ini kalau udah kayak gini seharusnya udah bisa nih cuy. Coba cek lagi di halaman proses. Kayak gini mungkin ini yang gue pakai, gue hapus aja. Ini seharusnya udah bisa nih. Coba langsung kita eksekusi. Sini refresh. Kalau dilihat di database masih kosong nih. Set. Nah kosong kan tuh. Terus klik daftar, langsung kita coba. Ini namanya kasih aja Wahidun 1. Emailnya pakai email 1 Wahidun, passwordnya Wawa. Register. Nah ini udah bisa nih, registrasi berhasil. Silahkan cek email untuk verifikasi akun. Sekarang kita cek emailnya nih. Nah di sini udah muncul tuh verifikasi akun. Nah mungkin ini gue nggak tahu ini namanya apaan ya. Subjek ini gue nggak tahu. Nah ini tuh digantinya di sini nih. Nah di verifikasi. Nah kalau verifikasi akun itu buat subjeknya. Oh ini subjek nih. Nah ini. Nah itu kan udah ada tuh isinya tuh. Hai Wahidun 1. Wahidun 1 itu kan nama yang diinput sama user tuh. Kalau dilihat di database-nya, refresh tuh masuk tuh, verifnya masih kosong karena belum verifikasi. Nah kalau login dia bakal nggak bisa, passwordnya kan Wawa tuh, password Wawa, emailnya ini. Kalau klik login karena verifikasi akun Anda, karena di sini is verify masih kosong. Kalau kita verifikasi, klik verifikasi berhasil, silakan login. Oke. Nah kalau di sini gue loginin, dia harusnya bisa login. Nah login berhasil. Nah gitu deh cuy. Gimana kalau ada email yang sama daftar? Nah karena di sini kodenya masih bisa email duplikat, ya bisa. Tapi kodenya pasti berbeda sih, soalnya kan perbedaan waktu. Nah ini bagian ini yang tadi udah gue jelasin ya. Nah mungkin udah segini doang cuy. Kalau ada pertanyaan bisa lu tanya di kolom komentar atau diskusi buat teman-teman yang sudah pro. Ya udah, thank you dah.